Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Aulia, NIM 20115109 dari kelas Malam B Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi pembayaran listrik. Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini semakin maju terutama di bidang pengolahan data dengan media komputerisasi. Kebutuhan informasi semakin lama semakin memperlihatkan tendensi menarik, maka penanganan dan pengolahan data yang akurat akan menghasilkan informasi yang akurat pula, berguna dan bernilai sehingga dapat membantu dalam penyajian keputusan yang baik dalam pengelolaan organisasi. Sebagaimana diketahui, sebelum adanya sistem pembayaran online, masyarakat melakukan pembayaran rekening listrik hanya dengan mengunjungi PLN langsung. Dan transaksi pembayaran jasa Telkom dengan mengunjungi perusahaan Telkom langsung. Hal itu pun harus memakan waktu yang cukup lama, masyarakat harus mengantri untuk melakukan pembayaran. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dengan adanya sistem pembayaran online yang berkembang pesat pada saat ini, masyarakat bebas memilih sarana yang ingin digunakan untuk bertransaksi. Salah satunya adalah loket online yang bekerja sama dengan pusat koperasi atau bisa di minimarket terdekat. Maka masyarakat yang domisilinya jauh dari perusahaan PLN dan Telkom sekarang ini bisa mengunjungi minimarket terdekat dengan menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Perumusan masalahnya berkaitan dengan latar belakang dari pemilihan judul ini, maka dapat dirumuskan masalah-masalahnya sebagai berikut. Apakah sistem informasi yang digunakan oleh loket online atau minimarket sudah diaplikasikan dengan maksimal? Yang kedua, apakah perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama yang berhubungan dengan sistem komputer pada minimarket? Yang ketiga, apakah sering terjadi kesalahan pahaman dengan masyarakat awam tentang pengertian dari minimarket online pembayaran itu sendiri? Di sini saya akan menjelaskan aliran sistem informasi ASI lamanya. Pada ASI lama, di sini ada pelanggan memberikan rekening listrik, kartu kendali atau token, kemudian ke bagian administrasi, kemudian bagian administrasi mengecek tagihan rekening listrik atau data kendali, kemudian data tagihan rekening listrik, data kartu kendali token, kemudian dicetak. Di sini sudah komputerisasi prosesnya. Kemudian struk tagihan rekening listrik, data token. Kemudian di sini di kasir ada data rekening listrik, data token. Kemudian cetak data master rekening token menggunakan sistem komputerisasi. Kemudian data master rekening listrik, data atau token. Kemudian struk tagihan listrik atau data token. Kemudian kasir mencatat data pelanggan diperoleh, kemudian mencatat data transaksi, kemudian laporan data transaksi per bulan ini masih manual, belum komputerisasi, jadi si kasir masih melakukan pendataan secara manual, kemudian kasir menerima pembayaran dari konsumen atau pelanggan. Di ASI baru ini akan saya jelaskan. Pelanggan mendatangi bagian administrasi, kemudian memberikan rekening listrik atau kartu kendali token, kemudian mengecek tagihan listrik, kartu kendali, kemudian data tagihan listrik atau data kartu kendali token diperoleh secara manual, kemudian dicetak secara komputerisasi, kemudian struk tagihan rekening listrik, data token. Di kasir, data rekening listrik atau data token, entry data master secara komputerisasi, data master rekening listrik atau data token, kemudian struk tagihan listrik, data token diberikan ke bagian administrasi dan kasir pun memiliki struk tagihan rekening listrik atau data token. Masukkan data pelanggan secara komputerisasi, data pelanggan diperoleh secara manual, kemudian memasukkan
kembali data transaksi, laporan data transaksi per hari. Jadi di data per harinya ada berapa laporan datanya. Kemudian laporan data transaksi per bulan, ini kasir juga merekap data transaksi per bulannya. Kemudian laporan data transaksi per bulannya diperoleh. Ini semuanya prosesnya melalui manual, belum komputerisasi. Kemudian kasir menerima pembayaran yang terakhir, konsumen menerima struk atau token dari pembayaran listriknya, kemudian selesai. Kemudian saya akan menjelaskan konteks diagram. Nah, ini di konteks diagram informasi. Konteks diagram merupakan gambaran dari suatu sistem yang terdapat dalam suatu organisasi yang menunjukkan batasan sistem entiti luar yang berintegrasi dengan sistem secara umum mengalir di antara entiti dan sistem. Secara garis besar, konteks diagram dari sistem pembayaran listrik dapat dilihat pada gambar di sini. Di sini ada pelanggan memberikan rekening listrik atau membayar pembayaran atau pembayaran voucher listrik, kemudian menuju ke kasir melakukan struk rekening listrik atau tagihan token, atau memberikan informasi data tagihan, kemudian menerima pembayaran dari pelanggan. Kemudian dari kasir menyetruk rekening listrik atau tagihan atau laporan transaksi per hari dan merekapnya, laporan transaksi per hari, per bulan, hingga per tahun. Kemudian pembayaran voucher token listrik diterima dari konsumen, pembayaran voucher token, kemudian keluar rekening listrik atau data tagihan ke bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi memberikan data tagihan bulanan atau struk rekening listrik kepada konsumen. Kemudian ada voucher token listrik yang dibeli, yang setelah diterima dari pelanggan dari bagian administrasi, atau voucher token listrik yang dibeli hingga kembali menuju ke pelanggan kembali. Mungkin sudah selesai. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat atau ada kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.